Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok yang terdiri dari Anis Nurmila Dewi dan Moh Nur Ihsan, akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari ana yang artinya memisah-misahkan atau mengurai, dan tomos yang artinya memotong-motong. Jadi, anatomi berarti mengurai dan memotong. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau pekerjaan dari tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat tubuh tersebut, dan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tubuh orang sakit, kita harus terlebih dahulu mengetahui struktur dan fungsi dari tiap alat-alat susunan tubuh manusia yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk. Fungsi kerangka antara lain menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh, melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat melekatnya otot, untuk pergerakan tubuh dengan perantara otot, tempat pembuatan sel-sel darah terutama sel darah merah, memberikan bentuk pada bangunan tubuh buah hidup. Rangka tubuh manusia dikelompokkan atas dua bagian, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular. Berikut macam-macam skeleton aksial, yaitu yang pertama, tulang tengkorak bagian kepala dan wajah, yang terdiri dari tulang hidung, tulang dahi, tulang mata, tulang sekat hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang pipi. Yang kedua, tulang dada, yang terdiri dari jugular nodes, manubrium, sternal angle, body, xiphoid process, clavicular nodes, veins for attachment of costal cartilage 1-7. Berikutnya yang ketiga, tulang rusuk, yang terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, tulang lahir, manubrium sterni, corpus sterni, processus xiphoid atau tulang dada, tulang rusuk, dan tulang rawan. Yang keempat, ruas-ruas tulang belakang, yang terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Skeleton apendikular tersusun atas tulang yang merupakan tambahan dari skeleton aksial. Skeleton apendikular terdiri dari anggota gerak atas atau ekstremitas superior, anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior, gelang bahu, gelang pinggang, dan bagian akhir dari ruas-ruas tulang belakang seperti sakrum dan tulang sosik. Sistem otot. Sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi seperti untuk alat gerak, menyimpan glikogen, dan menentukan postur tubuh. Terdiri atas otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu kontraktibilitas atau kemampuan untuk berkontraksi atau memendek, ekstensibilitas yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi, dan yang terakhir elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari peredaran darah kecil melalui vertikal kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, atrium kiri, atau jantung melalui paru-paru, lalu ke jantung lagi. Yang kedua, peredaran darah besar melalui ventrikel kiri, aorta, arteri, arteriola, kapil venula, vena, vena cava superior, dan vena cava
inferior atrium kanan atau jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Sistem pernapasan. Berikut jalannya udara pernapasan. Yang pertama, udara masuk melalui lubang hidung. Yang kedua, melewati nasofaring. Yang ketiga, melewati oral faring. Yang keempat, melewati glotis. Yang kelima, masuk ke trakea. Yang keenam, masuk ke percabangan trakea disebut bronchus. Yang ketujuh, masuk ke percabangan bronkus yang disebut bronchius. Yang kedelapan, udara berakhir pada ujung bronchus berupa gelembung yang disebut alveolus. Sistem indera. Indera penglihatan. Anatomi mata yang terdiri jasad, siliari, iris, lensa, pupil, kornea, sklera, koroid, retina, saraf optik. Indera pendengaran yang terdiri dari ruang gedangan, liang telinga luar bagian rawan, selaput gedangan, daun telinga, martil, landasan, sanggurdi, beranda, terusan setengah lingkaran, saraf wajah, saraf rumah siput, jendela bundar. Yang ketiga, indera peraba kulit yang terdiri dari epidermis, dermis, jaringan, subkutan, folikel rambut, kelenjar keringat, pembuluh arteri, pembuluh vena, jaringan lemak, saraf, kelenjar limpa, kelenjar minyak, dan batang rambut. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencerna menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut melalui dubur. Berikut sistem pencernaan yang terdiri mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus besar, usus kecil, anus, dan rektum. Tahap-tahap sistem pencernaan makanan. Yang pertama, mulut. Makanan yang padat harus terlebih dahulu dihancurkan agar penyerapan nutrisi makanan bisa lebih mudah. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Setelah melalui proses pertama dalam sistem pencernaan, makanan kemudian akan masuk ke dalam kerongkongan. Lambung. Organ sistem pencernaan makanan berikutnya adalah lambung. Usus. Pencernaan terbagi dalam usus halus dan usus besar. Yang terakhir, rektum atau anus. Bila sudah menumpuk dan siap dibuang, sisa makanan atau feses ini pun akan dikeluarkan melalui anus. Sistem ekskresi. Organ atau alat-alat ekskresi pada manusia terdiri dari paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Sistem reproduksi. Alat reproduksi laki-laki yang terdiri dari penis, uretra, kantong urin, ureter, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, rektum, kelenjar prostat, anus, vas deferens, epididymis, testis, dan skrotum. Yang kedua, alat reproduksi perempuan yang terdiri dari klitoris, uretra, public bone, urinary bladder, oviduct, ovari, kolon, uterus, cervix, rectum, anus, vagina, labia minora, dan labia majora. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghentaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah. Sistem saraf secara umum berfungsi alat koordinasi untuk mengatur dan mengendalikan kerja alat-alat tubuh. Alat komunikasi untuk mengenali perubahan yang terjadi di luar rumah, pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran untuk memberi tanggapan rangsangan. Sistem endokrin. 8 kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar gonad, kelenjar gonad. Sistem endokrin adalah
Sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi sistem endokrin adalah menghasilkan dan melepaskan hormon-hormon secara langsung ke dalam aliran darah. Terima kasih.